Telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat. 4 kali disebutkan. Ya, maka ada yang menyebutkan menghafal Quran itu keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan sekadar membaca. Baca. Orang baca itu biasanya cuma sekali. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sekali. Tapi orang menghafal jangan harap sekali. Dia akan terus mengulang. Dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala didapatkan? Berapa huruf dia bacakan? Makanya kalau antum ingin melipat gandakan pahala dengan banyak, dalam satu hari antum punya agenda. Boleh antum baca, misal target sehari saya baca misal 1 halaman dan hafalkan 1 ayat. Kalau antum sudah punya kebiasaan begitu, demi Allah saya katakan, Allah akan merubah keadaan hidup anda jadi lebih nyaman. Tidak cukup dengan amin. Baca, hafal. Wah, Masya Allah. Syukur-syukur begitu sedang sholat berjamaah, minta sujud, terus meninggal, gitu kan? Wah, itu paling enak. Mau begitu? Di subuh ya. Itu pun kalau tiba ajalnya. Ya, bacaan Quran lebih lebat lagi. Ya, jadi kalau antum bisa seperti itu, nanti bonusnya banyak. Di alam kubur, jasadnya akan utuh. Dan di akhirat diberikan mahkota. Dan yang ketiga diberikan peluang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah dengan Qurannya kepada anggota keluarganya. Ahli Quran itu kalau dia hafal kemudian Qurannya, benar menghafal Qurannya, maka saat di akhirat akan langsung dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan jubah kehormatan dan membimbing, menggandeng bapak ibunya yang saleh, yang beriman, beserta pasangannya dan keturunannya untuk dibawa masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-35 ayat ke-33. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan awal kalimat yang sama. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada para penghafal Quran masuk surga Aden di Quran surah 35 ayat ke-33. Jadi masuknya dari surga Aden menuju tingkat surga yang paling tinggi. Tertingginya apa? Banyak. Nanti ada dengan para nabi, ada orang yang sesurga dengan para nabi di Quran surah ke-4 ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada orang-orang yang masuk surga, orang taat kepada Allah dan Rasul, taat sekali. Saat di surganya semua dengan nabi, sesurga bersama semua nabi. Jadi ada beberapa nabi, ada semua nabi. Kalau beberapa nabi namanya anbiya. Makanya di surah Al-Anbiya, surah ke-21 dikisahkan beberapa nabi. Tapi kalau semua nabi itu nabiyin namanya. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, ada semua. Insyaallah. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azara, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlain, Matusyara, bin Kinan, bin Anbas, bin Tith, bin Adam AS. Kumpul semua. Jauh Nabi Ibrahim ke kanannya dari Sayyidah Sarah, muncul kemudian Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub turun Yusuf, dari Yusuf terus sampai dengan ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman dan seterusnya, muncul sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya Imran menikah dengan Hannah, samping kirinya kemudian ada Zakaria. Terus itu semua nabi antum bisa lihat. Masya Allah. Akhi, antum di mana? Surga A dengan siapa? Depan saya, Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi Yusuf. Dulu teman kita lihat sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini Nabi. Kita lihat Nabi Yusuf. Belakang saya Nabi Ibrahim. Depan kiri saya Nabi yang punya tongkat jadi ular. Nabi Musa alaihissalam. Kanan saya Nabi yang sangat saya rindukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghafal Quran. Dia akan masuk diberikan mahkota. Tafsirnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu dia kemudian akan naik, maka Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong hiasi dulu tubuhnya. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Bedakan. Yuhallawna fiha min asawir. Demikian ayat Qurannya. Maka kemudian dia dihiasi dulu. Ada gelang-gelang emas, ada macam-macam. Semua tubuhnya indah. Maka Allah firmankan. Apa kata Allah? Begitu dikatakan, Allahumma halli. Maka kata Allah, pakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, ya Allah, berikan pula pada fasilitatornya, kedua orang tuanya, sepanjang mereka beriman, maka dipakaikan di atasnya mahkota yang lebih terang daripada sinar masuk mentari yang ke rumah.
Ya Allahumma ya Allah, Allahumma halli, ya Allah tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Begitu dipakai jubah itu, kemudian difirmankan, waqra waqar fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Sekarang kamu masuk ke dalam surga dengan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Akhir tempat tinggalmu, disitulah ditunjukkan pada akhir bacaan Quranmu. Di begitu dia baca Quran, setiap dia baca masuk surga, naik ke tingkat yang paling tinggi. Dan dahsyatnya saat dia akan masuk surga itu, dia akan menggandeng bapak ibunya, istrinya, keturunannya. Buka Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalimatnya sama awalnya, jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk surga Aden, ketika akan masuk, wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapak ibunya yang saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunannya. Allahu akbar. Di dunia ahli Quran itu kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kabil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Nggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di 1 bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di 1 malam, malamnya jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di 1 hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halaqah Quran, di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat itu. Semua akan mulia. Jadi begitu digandeng, bapaknya, ibunya, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, anak-anaknya, cucunya, masuk. Begitu masuk diparadakan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat menyambut mereka di depan pintu surga, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, menyiapkan bekal untuk pulang. Sabar menghafal Quran. Itulah yang disiapkan oleh Muadz. Anak usia 4 tahun, saat saya berada di Mesir, anak ini masih dini, belum balik. Matanya kata orang buta, tapi hatinya begitu bersih. Dia bilang pada ayahnya, abati yuridul Quran. Pak, saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen menghafal. Kata bapaknya, tempatnya jauh, 20 kilo. Kamu ini punya keterbatasan. Gak apa-apa, saya pengen menghafal. Dia belum cerita kenapa dia mesti menghafal. Begitu bapaknya melihat tekadnya kuat, maka dari motor sederhananya dimodifikasi. Depannya dashboardnya diperbaiki. Supaya bisa menyimpan catatan Quran, lembaran-lembaran mushaf. Jadi begitu berangkat tidak ingin ada waktu yang sia-sia. Di jalan, beliau kemudian di jalan kadang melihat ke bawah. Bacakan Quran, anaknya dengar. Bacakan Quran, anaknya dengar. Begitu sampai di tempat belajar, dia tinggal mendengarkan syekhnya. Perbaiki, baca lagi. Setoran, ulang. Yang paling menarik, setelah berapa lama, anaknya hafal Quran yang tidak melihat diantar hafal Quran, bapak yang mengantar belum hafal. Tapi yang dahsyat, ingat baik-baik. Berlaku hadis Nabi di sini. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itulah hikmahnya dalam ilmu hadis. Kenapa setiap anak ketika meriwayatkan hadis, nama anaknya dihilangkan, nama bapaknya disebutkan. Antum pernah dengar Ibnu Abbas? Nama aslinya Abdullah. Kenapa Abdullahnya dicoret? Disebutkan Abbas bapaknya. Ibnu itu anak laki-laki, Abbas bapaknya, anaknya Abbas. Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah. Abdullahnya dicoret, disebutkan bapaknya Umar. Kenapa disebutkan nama orang tua, nama anaknya dihilangkan? Para pakar hadis itu luar biasa untuk menunjukkan bahwa amalan anak ini hasil didikan orang tuanya. Yang begitu diamalkan hadis ini, bukan cuma anaknya, bapaknya pun dapat bagiannya. Abbas itu pengusaha, Abbas itu pedagang, sibuk luar biasa, masih sempat mampir ke majelis Nabi. Cuman nggak selamanya bisa di situ karena ada kesibukan berbisnis. Maka beliau menginvestasikan anak bungsunya namanya Abdullah kecil untuk belajar di majelis Nabi. Boleh saya nggak ikutan, tapi anak saya mesti ikut untuk menyampaikan ke keluarga. Maka disimpan di situ. Anaknya masih muda, kecil, dengar, kadang merangkak, kadang main dan seterusnya. Tapi tahukah Anda, begitu Nabi wafat, anak itu usia 13 tahun. Nabi wafat sudah hafal 2000 hadis. Yang mesti Anda tahu, setiap beliau meriwayatkan hadis, dibuang kalimat Abdullahnya, disebutkan Abbasnya. Karena peran ayahnya yang mendidik dengan baik, maka setiap hadis ini disebutkan Abbasnya dapat, Abdullah kecil dapat. Semuanya dapat. Demikian dengan Quran. Bapaknya mengantar belum hafal, anaknya hafal. Begitu sudah hafal, di sini saya mau sebutkan. Perhatikan baik-baik. Datang reporter Kuwait. Dengar kisahnya. Begitu ditanya, kenapa Anda mau menghafal Quran? Perhatikan jawabannya. Nih, yang mau saya katakan.
Saya menghafal Quran untuk mencari bekal bagi saya pulang. Saat saya menghadap kepada Allah sendirian.